wahai. Tapi Nabi Muhammad tidak. Hal-hal yang merupakan haknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Saya ulangi, hal-hal yang merupakan haknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Hak untuk mengatur seluruh alam, mudabbiru kulli syai', yang mengatur segala-galanya itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Alimul ghaib, yang mengetahui yang ghaib itu juga hanya Allah, bukan ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini yang dibahas ada di masyarakat, ya, tapi saya dan kita semuanya harus memahami apa babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Dalam bab ini yang dibahas adalah masalah perdukunan dan sebangsanya. Kalau sebelumnya bahas mengenai as-sahir wa anwa'uhu, as-sihru wa anwa'uhu, sihir dan macam-macamnya, sekarang kahin dukun. Kitab Al-Qaulul Mufid menyebutkan kahin itu qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim asyayatin wa yukhbiruhum amma kana fi sama' aw wa huwa yukhbiru anil mughibatil mustaqbal. Ya. Namanya kahin itu adalah qaumun yakununa fi ahya'il Arab qabla al-Islam. Jadi komunitas masyarakat tertentu di dalam sebelum Islam itu yang sering datangi orang untuk meminta pendapat hukum berkaitan dengan macam-macam. Yatahakamuna an-nas ilaihim wa yattasilu ilaihim asyayatin, dan dia punya link dengan setan. Wa yukhbiruhum fil mustaqbal, dan dia mengabarkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi memang kahin perdukunan itu ada dan disebut-sebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Berarti praktek perdukunan itu sejak zaman qoblal Islam, sebelum Islam, sampai pada hari ini juga ada. Dalam bab yang berbeda diterangkan begini, Pak. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Ini ada orang berselisih pendapat, bertikai, bertengkar antara orang munafik dengan orang Yahudi. Saya tanya dengan orang munafik ini orang kafir apa bukan? Bukan toh? Orang munafik. Berarti ada kemungkinan zaman Nabi orang munafik juga ikut ngaji. Zaman Nabi. Berarti ada kemungkinan munafiqah, orang munafik perempuan itu pakai jilbab. Jawabannya iya saja, tapi nggak usah dicari orang. Kana baina rajulain minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Faqala al-yahudiyuna, orang Yahudi mengatakan begini, natahakamu ila Muhammad arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Kata orang Yahudi, mari minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Alasannya apa? Nabi Muhammad tidak mau disuap. Faqala al-munafiq, lalu orang munafik mengatakan natahakamu ila al-yahud. Enggak, ke orang Yahudi saja. Nah, yang dibahas sampai di situ, ini kan legende. Justru mestinya orang yang mengaku beriman ini mau diajak minta pendapat hukum kepada Nabi. Orang Yahudi tadi sudah minta untuk mengajak untuk minta pendapat hukum kepada Nabi, tapi dia nggak mau. Malah dia mengajak kepada orang Yahudi. Alasannya apa? Arafa annahu ya'khudhu rishwah. Karena orang munafik ini ngerti ya bahwa orang Yahudi itu mau disuap. Endingnya tidak jadi ke Nabi, tidak jadi kepada orang Yahudi, ya. Lalu jadinya kemana? Fattafaqo dia kahinan bijuhaina. Lalu dia bersepakat datang ke dukun di Juhaina, tanya sama dukun. Berarti qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim
komunitas masyarakat di dalam Arab jahiliyah itu yang sering dimintai pendapat hukum. Maka orang munafik tadi disebutkan di dalam Al-Quran ya sebagai hukum tauhid, karena dia tidak mau diajak minta pendapat hukum kepada Nabi, tapi dia malah mengajak kepada kahin yang notabene berlawanan dengan hukumnya Nabi. Jadi ini kita tinggalkan. Yang saya ambil adalah kahin itu memang saat itu dipakai sebagai banyak orang untuk minta pendapat hukum kepada kahin, dukun. Kemudian pembahasan berikutnya, kahin itu disebut-sebut di dalam Quran. Kahin, dukun itu. Sasarannya siapa yang disebut sebagai kahin? Tukang ramal atau dukun? Nabi. Nah, coba. Nabi. Nah, jangan terprovokasi ya. Kemudian sekarang itu dianggap ada orang alim, ada orang hafal ini, hafal itu dan sebagainya, ahli ibadah. Lalu karena saking alimnya ya, lalu saking ahli ibadahnya itu tadi, orang kemudian meyakini seorang A itu bisa coro Jawane itu weruh sadurunge apa? Maksudnya tahu sebelum kejadian. Ini kita pakai dilalah, pakai dalil, jangan pakai sufi, pakai filsafat, enggak, agama itu pakai dilalah. Maka Rasulullah SAW tadi disebut-sebut oleh orang kafir sebagai kahin. Fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahini walah majnun. Nah, ada dua di situ. Muhammad tetap saja beri peringatan orang-orang itu. Sebenarnya dengan nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu yang memberi nikmat kepadamu, diangkat sebagai nabi, diberi wahyu itu, kamu itu bukan kahin dan bukan majnun, bukan dukun, bukan majnun apa? Gila. Kapan hari kan sudah saya sebutkan ke panjenengan dalam kitab Tarikh Rafiqul Makhdum Sirah An-Nabawiyah, ketika Nabi dikabarkan sebagai majnun, bahkan kahin tadi, ada orang dari jauh, dari Yaman juga itu ya, tapi ini beda lagi ya, Yaman. Tapi dia itu tabib itu? Tukang nambani orang. Kan sudah pernah saya ceritakan itu tuh. Sudah? Apa tidak sebaiknya? Sudah, Ustaz, tapi lupa. Ringkasnya gini Pak, ini masalah majnun. Ada orang namanya Dimat al-Asdi dari Yaman, mencari Nabi, mau nambani Nabi, karena Nabi dianggap apa? Majnun. Ya Muhammad, bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad, ana Dimat al-Asdi min Yaman, wa ana tabi. Saya ini biasa nambani orang. Sami'tu annakum majnun, saya kok dengar ente itu katanya begini. Itu nabinya dengan digini-gini ya. Kata Rasulullah apa? Falyadkhul ya Dimat, ini masuk. Itu diceritani sama Nabi. Dimat, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu unzila alaiyal wahyi wa lastu bimajnunin. Man ihtada fa linafsi wa man dhalla fa innama yadillu alaihi. Saya ini Muhammad ya, hamba Allah, utusannya Allah. Saya tidak gila. Ente saya beritahu ya, orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Tapi kalau orang itu sudah diberi hidayah Allah, tidak akan ada orang bisa menyesatkan. Nah itu pikirannya Dimat berubah. Loh, ngomongnya genah gini kok, katanya gila. Ya, tapi yang terakhir ini karangan saya sendiri Pak ya, nggak ada di kita. Diuji, dites. Nah, sekarang saya tanya dengan sebelum dilanjut,
Na'udzubillah min dzalik. Orang gila itu bisa nggak mengulangi lagi kalimatnya panjang persis, titik komanya tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Bisa nggak kira-kira? Hah? Yakin? Kalau tidak percaya besok tolong jalan-jalan. Disuruh ngulangi Pak, dites. Aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, aid ya Muhammad. Ulangi Muhammad. Kata-katamu tadi gimana? Bimat ana Muhammad abdullah wa rasuluhu unzila alayya al-wahyi wa lastu bimajnun man ihtada fa li nafsihi man dhalla fa inna ma yadillu alayha. Kurang lebihnya maknanya seperti yang saya sebutkan. Bimat ini kaget Pak, wah keliru arah ini, kira-kira begitu Pak. Tangannya Bimat ini diletakkan di bukunya Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nambani apa jadi beriman? Iman. Apa yang bisa diambil dari Nabi ini? Orang itu kalau mau dakwah, mau dimaki-maki orang, mau diginikan, diam aja, nggak usah, sabar. Ya, berdoa saja, mudah-mudahan diberi hidayah sama Allah. Dakwah itu bukan menang-menangan saat itu. Saat ini belum diterima, ya sudah, mungkin bulan depan. Ini saya boleh cerita Pak? Tapi jangan cerita-cerita orang ya. Kamu jangan cerita-cerita. Tadi siang di Surabaya saya dipanggil oleh salah seorang takmir masjid. Yang asalnya mulai 2011 saya sudah ngaji tauhid di situ. Ngaji tauhid 2011. 2022 takmirnya ganti di masjid itu, saya diberhentikan. Ya, setelah dia dari takmir 1 tahun 2 tahun saya diberhentikan. Masih ada WA-nya. Saya diberi surat dalam bentuk PDF 2022 Desember. Jadi 2023, 2024, 2025 saya sudah meninggalkan masjid itu. Begitu saya diberi surat karena ada perubahan ustaz, pergantian gini-gini, refreshing dan sebagainya, termasuk materinya tauhid diganti dengan ustadz ini, disebutkan namanya ustadz, materinya juga diganti. Ya, dia mengirim surat kepada saya itu tanggal 29 Desember kalau tidak salah. Valid datanya, jelas. Jam 1.16 kalau tidak salah itu ya. Jam 1.16. Ini serius Pak. Mana sampean serius ngrungokno ya. Bentar Pak, ini supaya valid ya. Ini bukan apa-apa, tapi apa namanya, saya menghormati Bapak tadi yang memberhentikan dengan segala hormat tadi ya. Ya, dimana saya tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang memberikan rahmat, memberikan barokah kepada Bapak tadi. Ya. Tanggal 29 Desember 2023, mohon maaf saya lupa. 2023, berarti 2024, 2025 sampai awal 2026 saya tidak ngaji di situ. Ucapan terima kasih satu lembar surat dalam bentuk PDF dikirim ke saya tanggal jam 13.13, berarti jam 1 lebih 13. Perhatikan, jam 1.16 selisih berapa menit itu? 4 menit. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, barakallah, jazakumullah khairan katsiran. HP saya sudah nggak bisa masuk. Ngerti maksudnya? Berarti nomor saya dia makan, diblokir. Sampai hari ini masih centang 1. Itu mananya. Mudah-mudahan Bapak yang memberi WA saya ini diberi rahmat sama Allah ya. Tidak gentleman. Ya. Kalau dia mau baik-baik, mau ini mesti dibuka terus, mau komunikasi baik-baik kan. Selisih 4 menit saja, coba. Berarti habis kirim surat PDF langsung nomor saya dia apa kan? Blokir. Saya masih di mobil, pulang. Jangan emosi, biasa saja. Ini serius Pak.
Dalam perjalanan waktu, ya naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Tadi siang saya dipanggil takmir, diberitahu Ustadz ada pergantian takmir. Ya, jam 10:30 saya menghadap tadi, ngomong-ngomong di kantornya. Karena paginya saya ngaji ibu-ibu, siangnya diajak bicara. Ini mau banyak orang yang tanya, kenapa Ustadz ngaji diberhentikan? Loh, kalau saya nggak masalah Pak, betul masalah. Loh, enggak begitu, yang butuh ini jamaah Ustadz. Banyak itu kitab-kitab apa yang dikaji di situ itu tauhidnya nggak ada. Saya belajar sendiri aja lagi. Ya, saya diminta lagi. Bisanya hari apa kalau habis maghrib? Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Saya ini kosongnya habis maghrib itu hanya Rebo keempat saja. Itu pun saya pakai ke Malang untuk mengunjungi anak saya dan cucu saya di Malang. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30, bahkan 31 itu hanya satu. Maghrib sampai Isya itu kosongnya. Nggak bisa ya. Subuh itu faktor U. Apa? Usia. Lebih daripada itu ada musola sebelah rumah yang maghrib sampai Isya. Praktis 1 bulan tak tinggal terus. Sehingga subuh saya harus di situ. Ini saya terangkan kepada panjenengan ya. Sebagai orang Islam mestinya tidak begitu menghadapi ini. Andai kata menolak isinya kitab tauhid itu gentleman, yang salah di mana? Itu loh maksud saya. Lah bagi pendakwah seperti panjenengan dan kita semuanya, ya tidak boleh emosi, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, yang kita ambil dari Nabi tadi. Nabi digila-gila, digitukan, malah disuruh masuk. Mungkin waktu itu andai kata sudah ada wedang jahe, mungkin disuguhi wedang jahe barangkali. Itu. Jadi majnun itu, kahin itu. Nah, begitu. Kemudian penjelasan berikutnya di dalam Al-Qur'an juga diterangkan mengenai kahin adalah lafal kahin. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah dawuhnya Rasul yang sangat mulia. Tentu saja ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Dan Quran itu bukan omongannya, ucapannya sastrawan. Syair itu kan sihir. Karena bahasa nadanya enak, ya, intonasinya bagus. Ya, adik-adik yang belajar Al-Quran dengan bagus. Orang-orang seusia saya ini aja sudah ketinggalan dengan berbagai macam lagu. Al-Fatihah saja bisa dibaca dengan macam-macam nadanya, betul Pak ya? Sehingga ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Quran bukan omongannya sastrawan. Innahu lama huwa biqauli syair. Makanya jangan kalau mendengarkan orang baca Fatihah itu ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada begitu kan? Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang suaranya melengking yang paling baper. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang terakhir tadi? Loh, saya tadi itu Pak. Udah situ di Mekah. Inilah, mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan, anak kita, cucu kita semuanya dimudahkan Allah belajar Quran Pak ya. Orang seusia saya ini di dalam melafalkan Al-Quran sudah jauh, sudah tereliminasi, kalah sama adik-adik yang muda-muda itu. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali orang itu mempercayai bahwa Quran itu bukan omongannya syair. Wala biqauli kahin. Wala biqauli kahin. Dan bukanlah Al-Quran itu ucapannya seorang kahin, dukun. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali orang bisa mengambil pelajaran. Kenapa kok Nabi Muhammad dituduh sebagai kahin, dukun tadi? Definisinya tadi sudah jelas. Qaumun yakununa fi akhya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim.
komunitas masyarakat Arab jahiliyah yang sering dimintai pendapat hukum. Nah, Nabi itu juga sering dimintai pendapat hukum. Kemudian diantaranya yukhbiru anil mughaibah fil mustaqbal. Dukun itu mengabarkan masa-masa yang akan datang, akan terjadi begini dan sebagainya. Rasulullah mengabarkan seperti begitu, yang akan datang terjadi begini berdasarkan apa? Wahyu. Padahal tidak ada yang tahu itu kecuali siapa? Allah, bukan Nabi. Nah, itu di Pandaan, tapi bukan di Pandaan, di tempatnya Panjenengan itu ya. Ya, saya pernah ditanya orang yang masih muda, anak yang masih muda, masa Nabi itu tidak tahu apa yang akan datang? Kalau menurut kehendaknya tidak, andai kata mengetahui sekedar dari wahyu. Orang itu bantah, tanya tapi bernada bantah. Wong wali aja tahu ya Ustaz. Wali sapa Mas? Wali-wali daya. Benar. Ya. Saya beri dalil kulla amil li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ya, katakan Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ya, kecuali kalau Allah menghendaki. Andai kata aku mengetahui yang gaib, berarti Nabi tidak tahu. Tentu saja saya tidak dapat musibah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Andai kata saya itu mengetahui yang gaib, saya akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku ditimpa musibah. Masih enggak menerima. Terus saya tanya, perang Uhud itu Nabi itu menang apa kalah? Dia jawab sendiri, kalah Pak. Yang wafat berapa menjadi syuhada? Lebih dari 70-an. Nah, sekarang saya tanya, andai kata Nabi itu ngerti nanti itu kalah 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya, kira-kira perang ini diteruskan apa balik? Balik. Itu loh, karena Anda tahu. Tapi kemarin saya ada video itu, mohon maaf ya, salah seorang tokoh di Jawa Timur mengatakan, sampean jangan keluar dari organisasi ini, tapi dengan nada tinggi. Kalau sampean keluar dari organisasi ini, sampean kehilangan Imam Asy-Syafi'i. Ngerti maksudnya? Terus gak diterus namanya. Nanti kalau sampean keluar dari organisasi ini, sampean kehilangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal itu waliullah. Orang lewat di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, lewat di madrasahnya saja itu diampuni segala dosanya. Jangan percaya Pak. Nah, ini yang ngomong bukan orang seperti jenengan, seperti saya. Ya, benar itu. Mau tak ambil ucapannya itu nanti. Untuk saya pakai muqaranah, perbandingan. Kok begini bikinannya? Ya, jadi coba itu. Kenapa kok tidak Nabi? Nabi aja nggak bisa mengampuni dosa kok. Kok ini siapa? Syekh. Itu lebih mulia siapa antara Rasulullah dengan para masyayikh itu? Ya sudah jelas Nabi. Tapi kenapa tidak Nabi yang diikuti ajarannya? Ini dengan semangat. Orang lewat di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja itu sudah diringankan siksanya. 2, 1 diampuni dosanya, 2 diringankan apa? Siksanya. Itu Islam berkemajuan apa? Islam berkemundur. Benar Pak? Dia nukil kitab ini. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya tidak bermaksud menolak, tapi cuma menyampaikan saja. Ada begitu. Nah, menyimpang sedikit. Sama dengan ada begini Pak. Saya pernah terangkan itu di sini. Kalau yang ini kedua-duanya videonya masih saya simpan. Yang nyontek-nyontek itu saya simpan Pak. Seorang ustadz levelnya itu nasional tanya sama seorang kiai. Saya pernah sampaikan tak? Dialog. Tapi saya ngerti dialognya ini. Dialog mengenai apa? Mengenai keberadaan Allah berada di arsy.
Allah itu di mana? Ada dalilnya enggak? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma yaruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Itu ada ayat yang lain yang mengatakan thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Kalau pandangan ulama-ulama tauhid termasuk ulama salaf, ya sudah di situ. Loh, kan sama dengan manusia. Pertanyaan itu yang nggak boleh. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Namanya istiwa bersama yang dimengerti mas, ada dalilnya. Wal kaif, bagaimana caranya? Majhul, tidak diketahui. Jangan tanya, nggak ada yang tahu. Ya, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah berada di arsy, hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Ada dalilnya. Kemudian kata Imam Malik, as-su'alu bid'atun. Pertanyaanmu ini bid'ah baru kali ini kamu tanya begitu. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, zaman sahabat Nabi ini gak ada yang tanya. Nah, ini ada dialog ya. Sama dengan ini tadi Pak ya, mirip tapi materinya beda ya. Pak Ustadz tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, itu ada orang mengatakan Allah itu berada di arsy Pak Kiai. Jawabannya Pak Kiai apa? Lo berarti belum pernah disebutkan ya. Ya. Jawabannya ya itulah namanya mujassim, itu faham mujassimah itu, menjisimkan Allah. Di mana Allah berada di arsy itu? Arsy itu bukan alamatnya Allah, itu alamat palsu. Kata Kiai. Ini ustadznya tanya lagi. Pak Kiai, kalau Allah itu berada di arsy berarti lebih dahulu mana antara Allah sama arsy-nya? Dua, kalau Allah itu berada di arsy berarti lebih besar mana antara Allah dengan arsy? Tiga, kalau Allah itu berada di arsy, kalau Allah itu sepertiga malam turun berarti arsy-nya kosong. Halo? Saya tanya, ini dialog pertanyaan tanya jawab ini dengan dasar dalil apa akal? Akal. Kalau sampean ketemu ustadznya atau Pak Kiainya, iya Pak Kiai, kalau sampean pas di atas itu tempatnya sampean, kemudian sampean turun berarti tempatnya sampean apa? Kosong. Oh, ini Allah kok. Maka majhul, tidak ada yang ketahui. Dan jangan tanya tentang itu. Al-imanu bihi wajibun. Iman terhadap hal yang demikian itu hukumnya apa? Wajib. Tapi saya mengerti dialognya ini apa? Dialognya ini untuk membantah kitab-kitab tauhid ini, membantah pikirannya ulama-ulama yang berpendapat bahwa istiwa Allah alal arsy itu dohir jelas, cuma nggak boleh tanya. Membantah pendapatnya para ulama-ulama zaman dulu. Nah, di situ. Ya begitulah apa namanya perbincangan yang berkaitan dengan masalah akidah seperti tadi ya. Nah, balik lagi bahwa Nabi sendiri dituduh sebagai kahin. Nah, saya lanjutkan. Kenapa kok Nabi itu dituduh sebagai kahin? Jawabannya sudah jelas. Karena Nabi menceritakan masa-masa yang akan apa? Datang. Sedangkan masa yang akan datang itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan buat panjenengan. Apakah perdukunan itu bisa dipelajari? Jawabannya bisa. Bulan yang lalu sudah saya sebutkan. Caranya gimana? Ya. Ada 3 yang saya sebutkan itu. Tapi esensinya cuma satu, bahasanya saja yang berbeda-beda. Satu, pakai bahasa Arab, la yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kompromi dalam satu diri manusia antara dia percaya sama perdukunan sama percaya sama Qur'an. Qur'annya menepis, tidak bisa. Tapi kalau saya mau mempelajari perdukunan, ya berarti Qur'annya dibuang. Tidak bisa kompromi, tidak bisa masuk dalam satu diri manusia. La yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Bahasanya kiai saya dulu di desa, 1 bulan yang lalu sudah saya sebutkan ketika bahas sihir. Dukun itu bisa dipelajari rek,
pakai cara Jawa. Terus pun Pak Kiai carane. Imane dia apa no? Buah. Bahasanya profesor ya dalam kitab Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan apa? Dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Jika ruang kosong itu diisi dengan iman dan tauhid, maka klenik-klenik, perdukunan dan sebagainya, sihir nggak bisa masuk. Terus dari mana dukun itu nggak bisa kemudian menyebarkan hal-hal yang akan datang itu ya? Ya, dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, hadisnya agak panjang. Mungkin jenengan pernah mendengar hadis ini. Ini saya cerita hadisnya sepintas. Jenengan kalau ditanya dari mana dukun tukang sihir kok bisa punya bocoran hal-hal yang dianggap gaib tadi. Nah ini hadisnya. Idza qadallahu al-amra fi sama darabatil malaikatu bi asniyatiha khal'an li qawlihi ka'annahu silsilatun ala syafanin yanfudu dzalika. Ketika Allah memutuskan perkara di langit, malaikat itu memukul-mukulkan sayapnya. Pertanyaan saya, malaikat punya sayap? Punya. Berapa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Betul Pak ya? Tapi yang jenengan hafal itu yang dia angan-angan terus matna wa thulatha wa ruba. Boleh 2, boleh 3, boleh. Itu apa? Biasanya dia angan-angan ngono tok. Ini sayapnya malaikat. Maka kata Rasulullah, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan li qawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuruhum dzalika. Malaikat itu pingsan mengepakkan sayapnya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuruhum dzalika. Seperti rantai yang dijatuhkan di batu yang licin. Nah ini hadis tengah-tengah oleh Nabi disebutkan Quran. Qurannya surat Saba. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika rasa takut itu sudah dihilangkan dari hatinya para malaikat, lalu ada yang tanya, madza qala rabbukum? Tuhanmu tadi firman apa? Yang lain menjawab qaulul haqq. Yang didawuhkan Allah selalu apa? Benar. Wa huwal aliyyul kabir. Nah pada proses saat itulah terusnya hadis fayasma'uha mustariqus sam'i hakadha ba'lu fawqa ba'din. Setan itu naik untuk mencuri apa? Pendengaran. Nah sekarang saya tanya, setan minal jinnati apa setan minan nas? Yang naik itu loh. Lah kalau minan nas nggak sampai Pak. Setan minal jin. Ayo tak potong dulu. Jangan pernah mendengar keterangan bahwa bintang diciptakan Allah untuk 3 hikmah. Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Apa saja Allah menciptakan bintang itu untuk apa? Perhiasan langit. 2, melempar setan. 3, apa? Zinatun lis-sama. Zinatun lis-sama, rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhdada biha. Nanti bab 29 dibahas itu ya. Jadi bintang itu diciptakan oleh Allah, 1 untuk menghiasi langit, 2 untuk melempar setan. Nah, sama dengan ars tadi. Gimana melemparnya? Majhul, tidak diketahui. Berapa kecepatannya? Tidak diketahui. Tapi beriman. Kenapa? Ada di surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi setan-setan itu dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari ini ketika mencuri pendengaran, dalam bahasa populer menyadap, kadang-kala dilempar apa? Oleh bintang, kadang tidak. Baca surat jin itu nanti ya.
Kemudian berikutnya ya, fayasma'ul kalimatu yulqa, fayasma'u kalimatal fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Yang di atas menyampaikan ke bawah, yang di bawah menyampaikan ke bawah. Ini lafal hadisnya. Yang di bawah menyampaikan yang di bawah lagi, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Nah, di situ ada sahir sama kahin. Yang paling bawah Pak itu bertugas menyampaikan ke lisanus sahir awil kahin, untuk disampaikan kepada tukang sihir dan tukang dukun, tukang ramal. Ya, farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiha. Ada kalanya setan yang mencuri menyadap pendengaran tadi itu dilempar oleh bintang sebelum dia memperoleh informasi. Ya, farubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Ya, kadangkala setelah dia memperoleh dilempar oleh bintang tadi, ada kalanya belum memperoleh informasi dari langit sudah dilempar oleh bintang. Tapi jenengan tidak bisa pahami itu kalau masih ada iman gitu. Ya, fayukadzibu ma'aha mil'ata kidbatin. Satu kali kebenaran yang diterima itu dicampur dengan 100 kali kebohongan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yaumu kadza wa kadza kadza wa kadza, kata Nabi. Kemudian dukun tadi dan tukang ramal, tukang sihir mengatakan, bukankah aku telah mengatakan begini begini pada hari yang akan datang, begini begini begini. Jadi ternyata perdukunan itu ada, cuma sekarang dalam masa sekarang itu bahasanya agak diperhalus, bukan dukun tapi apa? Nah, sami mawon. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya kalau orang datang kepada dukun lalu mempercayai omongannya dukun? Jawabannya, hadis yang dimajukan ada lebih dari satu Pak. Paling ringan dawuhnya Rasulullah hadisnya itu, man ataka kahinan ya fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun lalu mempercayai omongnya dukun lalu membenarkan itu, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Pertanyaannya saya, 40 hari itu ke belakang apa hari itu ke depan? Tidak ada penjelasannya. Tapi kita bisa memahami, berarti saat itu imannya terkontaminasi, berarti ini ke depan. Hari yang ke-39 datang lagi ke dukun. Berarti apa? Perpanjangan. Ini Pak, ya. Saya sebutkan di mana-mana, Islam berkemajuan itu salah satunya tidak percaya begini-begini. Tidak percaya bahwa Nabi Muhammad menghapus dosa. Tidak percaya orang yang lewat di depannya madrasahnya, siapa tadi Pak? Bisa diapakan tadi? Hapus dosanya. Nabi aja nggak ada kayak begitu kok. Coba. Nah, kemudian ada hadis lain yang mengatakan man ataka kahinan fasaddaqahu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datangi dukun lalu tanya lalu mempercayai omongannya dukun, maka yang terjadi apa? Dia mengingkari ayat-ayatnya Allah yang menerangkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Tapi bahasanya hadis kafar, orang itu sudah kufur, mengingkari ayat. Ya. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan sebelum diakhiri. Bagaimana hukumnya kalau tanya ke dukun tapi sekedar tanya, bimujarradi soal, hanya tanya saja. Kenapa? Tanya doang. Boleh apa tidak? Boleh. Apa Mas? Nah dukun apa? Takon tok. Kalau mempelajari dari zahirul hadis, zahirnya hadis, lalu oleh Al-Utsaimin diberi penjelasan, farubbama adkhala syaitan fi qalbika niyatan sayyi'atan. Ketika sampai dapat penjelasan itu, setan memasukkan di dalam hatimu keyakinan tentang kebenaran omongan itu. Bisa lepas nggak imannya?
Dua, bagaimana kalau tanya kemudian pertanyaannya itu adalah bermaksud untuk nanti mempercayai omongannya, oh tambah dasar, tambah nemen. Ya. Tiga, bagaimana kalau datang ke dukun lalu tanya sama dukun tapi maksudnya untuk membantah bahwa dia itu menyesatkan umat dan masyarakat? Jawabannya? Halo? Jawabannya nggak usah diurai, boleh apa tidak gitu aja. Jawabannya boleh, boleh. Fa'ala jaiz matlub, malah disuruh katanya. Itu dalam rangka supaya membendung kemungkaran ini tidak melebar kemana-mana. Sudah berapa yang menjadi korban daripada perdukunan itu? Ya, malah menjadi ungkapan anak-anak muda itu. Cinta ditolak, iya, yang diapakan begitu-begitu tadi. Ini akidah, ini iman. Kita kalau bingung, confused terhadap sesuatu yang sangat krusial menyangkut masa depan, maka kita disuruh tanya sama Allah melalui salat apa? Istikharah. Bukan tanya ke dukun. Wallahu a'lam. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.